Agus Dayu tidak pernah membeli di bawah NJOP. Yang pasti dia selalu membeli di atas NJOP. Sedahsyat ini nanti PIK akan menjadi yang proyek PSN itu akan dibuat seperti ini. Coba bayangkan, dibangun sirkuit internasional. Pak Said Didu kita tahu dia seorang akademisi, dia seorang doktor. Jadi jangan bergaya-gaya seperti aktivis lah. Saya lihat bahwa keadaan PIK ini terprovokasi. Banyak yang memprovokasi dalam hal ini akan menjadi bola liar dalam urusan PIK. Saya melihat bahwa sistematis, bahwa ini ada yang menggerakkan dalam pergerakan ini. Tidak hanya semata-mata ini menjadi seolah-olah menjadi gerakan rakyat. Kenapa saya melihat begitu? Karena terjadi banyak fitnah. Terjadi banyak fitnah di lapangan. Seperti misalkan dikatakan PSN. PSN yang saya ingat ya bahwa perlu kami jelaskan, PSN inilah proyek strategis nasional yang non-APBN, yang tidak dibiayai sama sekali oleh negara. Biaya ini full investor. Kenapa ada keuntungan PSN ini diberikan kepada investor? Karena lahan-lahan yang terabaikan saat ini, lahan-lahan yang tidak digunakan, itu akan dijadikan fasilitas oleh pengembang PIK, ya kan, menjadi penyangga PIK, artinya menjadi fasilitas PIK. Bukan itu dibangun untuk dikomersilkan oleh PIK seolah-olah mendapatkan satu keuntungan semata-mata, tidak gitu loh. Jadi jangan seolah-olah kemarin bahwa Said Didu telah memprovokasi bahwa keadaan PSN begini. Sekarang tidak terbukti, ya kan. Lalu sekarang mau memprovokasi seperti apa lagi? Mau seperti apa lagi? Dianggap bahwa sosok seperti Aguan dianggap seperti mafia tanah. Perlu diingat, negara ini kita ini cukup bangga. Kalau pribadi saya cukup bangga mempunyai seorang seperti Pak Aguan, di mana beliau itu berkontribusi besar terhadap negara. Satu contoh seperti kejadian kayak IKN kemarin. Beliau tuh ada di garda terdepan loh, untuk bagaimana membantu pemerintah membangun agar marwah bangsa ini menjadi pusat ibu kota selesai dengan waktunya. Beliau ada di garda terdepan. Jadi orang-orang seperti Pak Aguan ini harus kita berapresiasi, gitu, memberikan apresiasi yang cukup kepada sosok seorang Pak. Paham apa sih sebenarnya yang dikejar oleh Said Didu? Permasalahannya kan dia punya tanah, betul. Kalau dia punya tanah, dia mau dijual. Kemudian oleh manajemen tidak sepemahaman dengan kondisi harga misalkan. Lalu tempatnya saat ini belum juga digunakan oleh pihak pengembang. Lalu pengembang tidak sepakat dengan angka-angka yang tidak sepaham dengan angka atau kesepakatan yang deal. Nggak boleh marah, ya kan, artinya kan pengembang punya hitungannya sendiri bagaimana proyeksinya dia membayar tanah seseorang. Yang pasti setahu saya pernah membeli di bawah NJOP. Yang pasti dia selalu membeli di atas. Coba kalian lihat nih, perencanaan pembangunan zona A, zona A tuh seperti ini nih, coba nih kalian lihat yang akan dibangun nih. Itu dibangun masjid, bayangkan, dibangun masjid, dibangun masjid. Kemudian akan dibangun areal taman bineka seperti ini tuh. Perencanaan zona B. Zona B ini juga membangun tuh, perencanaan zona B. Kebun binatang, area resort, area resort lake tuh. Seperti ini. Tuh. Akan dibangun, taman dan sebagainya. Taman safari, kebun binatang yang cukup luas akan dibangun di sana. Kemudian ada lagi pembangunan zona C. Pembangunan zona C ini safari mangrove, safari sarana olahraga tuh, sarana olahraga. Nanti ada pacuan kuda. Sedahsyat ini nanti PIK akan menjadi yang proyek PSN itu akan dibuat seperti ini. Coba bayangkan, kalian bayangkan, begitu luar biasa. Kemudian pembangunan zona D, zona D ini dibangun sirkuit internasional kan. Kita akan membangun sirkuit internasional. Seperti apa? Luar biasa, sirkuit internasionalnya nih nggak main-main loh. Luar biasa ini akan dibangun. Tuh. Wah, ini zona E. Extreme sport.
Resort. Jadi bisa dikatakan Bang, PIK 2 ini akan merubah semuanya itu menjadi, bisa dikatakan bisa jadi kota pariwisata. Gitu. Ya, kota pariwisata, ini ekstrim sport, ya kan? Bayangkan, ini menjadi kebanggaan kita. Dan kan kalian tahu bahwa kawasan PIK itu tidak jauh dari airport internasional Soekarno-Hatta. Bayangkan ya kan, dari pesawat sudah kelihatan seperti apa nanti PIK itu akan terjadi. Jadi jangan hal-hal yang kecil diprovokasikan. Jadi ingat ya bahwa saya mendengar, ya kan, saya melihat saat ini ya kan banyak video beredar viral ya kan bahwa tangkap Aguan, apanya yang mau ditangkap? Seorang Pak Aguan apa yang mau ditangkap? Dia cukup berkontribusi. Negara dengan pengusaha itu harus saling berdampingan. Artinya bahwa, kan saya tahu banget, Seci ya, kayak Seci. Seci itu selama berdiri telah membangun 10.000 rumah, bayangkan. Di seluruh Indonesia, ketika gempa Palu, Aceh, dan sebagainya, telah dibangun. Bahkan ya kan, selama Seci berdiri, lebih banyak masjid yang dibangun oleh Pak Aguan ketimbang wihara sendiri. Jadi jangan sedikit-dikit disalahkan bahwa kan minoritas dan sebagainya. Ini kan kayak sekarang sedang mengadu domba bahwa adanya minoritas, kan kelompok ini, itu udah nggak ada lagi, bos. Indonesia ini di pemerintahan Pak Prabowo itu tidak ada lagi. Semua kondisinya menyatu. Bahkan coba kalian lihat, Seci telah bekerja sama dengan PBNU, betul kan? Mereka bekerja sama dengan PBNU dalam bidang pendidikan, membangun universitas PBNU, membangun sekolah-sekolah PBNU, membangun agar santri-santri PBNU mendapatkan satu pendidikan yang layak. Kan SDM-nya semua dibangun dengan kerjasama dengan Seci. Bayangkan, jadi jangan hanya cuman dari kelompok kecil yang memprovokasi keadaan, menyeret-nyeret warga dengan modal kamera, lalu bercuap-cuap, kan, merdeka. Indonesia ini 280 juta jiwa, bos. Artinya kan tidak mudah untuk memprovokasi. Jadi bukan hanya segelintir kelompok-kelompok ini. Jadi janganlah, telah menciptakan lapangan pekerjaan selama PIK berdiri. Jadi saya mohon sekali lagi, jangan kan kepada warga Banten khususnya yang berada di sana, jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang coba memfitnah, yang menghasut, mengujar kebencian dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kan hal-hal itu harus kita hindari. Bang, pesan untuk Said Tidu sendiri, Bang. Ya, Pak Said Tidu kita tahu dia seorang akademisi, dia seorang doktor. Jadi jangan bergaya-gaya seperti aktivis lah. Bagaimana mengedukasi dia sebagai akademisi, mengedukasi dia sebagai seorang doktor, harus memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi dia juga adalah menjadi aset bangsa, menjadi kebangsaan bangsa, menjadi kebanggaan bangsa. Jadi harusnya hal ini diberikan contoh yang baik, seperti apa penyelesaian yang baik. Kalau ada konflik, diselesaikan dengan cara yang baik. Maksud saya memberikan contoh edukasi yang baik untuk Pak Said Tidu, itu aja. Bukan Pak Aguan turun gunung saat ini. Jadi kan ketika Pak Aguan menjadi seorang pengusaha, justru Pak Aguan itu berdampingan dengan pemerintah. Saat ini beliau tuh berjalan berdampingan dengan pemerintah, membantu program-program pemerintah. Toh pemerintah kan juga nggak bisa berjalan sendiri. Dia juga harus menggandeng para kelompok-kelompok pengusaha yang telah menjalankan roda ekonomi di Indonesia. Jadi seperti contoh misalkan kayak kejadian di IKN kemarin, ya kan, Pak Aguan menjadi garda terdepan. Lalu kemudian Pak Aguan mengajak seluruh teman-temannya, ya kan, seluruh pengusaha-pengusahanya untuk berkontribusi sama-sama membangun IKN. Dan alhamdulillah, ya kan, ketika 17 Agustus kemarin kan kita telah melaksanakan kegiatan kemerdekaan di IKN pertama kali. Gitu. Bang, satu pertanyaan lagi, Bang. Kenapa tidak dari dulu membangun PIK, Bang? Banyak yang mengatakan, kenapa nggak dari dulu, kenapa sekarang gitu, Bang? Apanya? Maksudnya, kan dia kan namanya pembangunan itu kan bertahap lah. Kan ketika misalkan kalau PSN kita bangun, sekarang fasilitas-fasilitas yang seperti tadi saya sebutkan, lalu sekarang kan misalkan penghuni PIK itu sendiri kan masih sedikit. Untuk apa? Sekarang kan PIK ini kan udah sampai PIK 1, PIK 2. Mungkin kebutuhannya udah semakin banyak gitu loh. Semakin banyak penduduknya. Jadi kalau dibangun fasilitas-fasilitas seperti ini, ya kan sangat memungkinkan sekali. Kalau menurut saya sih, bukan karena kenapa baru sekarang kan dibangunnya PIK gitu. Bang, bisa dikatakan cukup menguntungkan juga nggak untuk masyarakat Banten dengan adanya PIK 1, PIK 2, dan PIK 3 ini kan akan menciptakan lapangan kerja nantinya, Bang, ya, untuk masyarakat yang berada di sana. Apakah nanti masyarakat sana akan dilibatkan untuk jadi tenaga kerja atau seperti apa? Pasti tentunya, karena gini,
paling terdekat kita harus mengambil, misalkan ya kan kita punya perusahaan, lalu kita punya toko, lalu kita punya satu pusat perdagangan di sana yang kita kelola. Kemudian mengambil tenaga kerja yang paling termurah adalah orang sekitarnya, karena lebih cepat waktunya, lebih efisiensi, ya kan, dari segala-galanya. Jadi orang sekitar lah yang pasti akan lebih diambil daripada orang-orang yang jauh, gitu loh. Artinya bahwa orang-orang sekitar lah daripada orang-orang yang jauh yang akan diambil. Dan ini ingat bahwa menjadi kebanggaan warga Banten karena lokasinya, letaknya ada di Banten, sementara ini adalah asetnya Indonesia.